merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain sejarah dan budaya tertua di Indonesia Timur, Dompu memiliki kuliner makanan khas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur orang Dompu. Salah satunya adalah timbu. Timbu adalah salah satu kuliner asal Dompu yang berasal dari kebudayaan Austronesia. Dalam sejarah masa lampau, timbu adalah makanan yang khusus disuguhkan kepada kalangan tertentu, seperti pembesar dan tamu-tamu kerajaan. Namun seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-18, timbu tidak lagi sebagai makanan kalangan tertentu, tapi sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Timbu sering menjadi makanan yang sering dibawa saat berburu, berladang, dan bepergian. Salah satu makanan khas kuliner yang masih digemari oleh masyarakat dan baik dalam daerah maupun di luar daerah, yaitu adalah timbu yang kalau di tempat lain disebut lemang. Nah, makanan ini salah satu makanan yang digemari dari zaman dulu, yaitu pada masa kalau ada ritual upacara yang berkaitan dengan panen raya di Dompu. Jadi pada saat ada prosesi mengangkut padi dari sawah, jadi dulu sih tidak ada istilahnya upah seperti yang sekarang. Jadi dulu itu secara gotong royong. Jadi istilahnya ada istilah Dompu itu karawin dece. Jadi bergotong royong. Jadi tidak ada saling bayar, tapi saling membantu. Pada saat keluarga lain panen dibantu, saling silang bantu juga, keluarga lain panen dibantu juga. Nah, timbu ini menjadi salah satu makanan khas, meskipun tidak dibayar, tapi ada makanan khas yang dihidangkan untuk pekerja. Kadang-kadang sampai ratusan dibuat timbu ini untuk hidangan dan juga menjadi makanan oleh-oleh yang dibawa pulang oleh para pekerja. Nah, untuk saat ini timbu ini jadi makanan tradisional yang masih disukai oleh masyarakat, masih dijual, bisa didapatkan di pasar untuk makanan sehari-hari. Biasanya masyarakat Dompu itu jalan-jalan pagi sambil membeli makanan khas yang timbu ini. Nah, pada saat-saat lain pada saat upacara misalnya acara hari besar Islam, misalnya upacara perayaan Idul Fitri, jadi secara rame-rame masyarakat membuat di tiap kampung, masih dibuat sebagai untuk mengingat bahwa masih memiliki makanan khas yang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, sejarah dari kapan mulainya masyarakat Dompu menyukai atau membuat makanan timbu ini, saya sendiri baru tahu setelah ada sebuah riset yang dilakukan oleh Balai Arkeologi di Dompu. Jadi ternyata makanan timbu ini adalah salah satu ciri khas dari 4 ciri khas jejak budaya Austronesia di Dompu. Jadi pada saat penelitian jejak budaya Austronesia di Dompu, ada 4 ciri khas, yaitu salah satunya ini timbu. Jadi rupanya ini kalau di situ keterangannya adalah makanan masak beras yang menggunakan bambu itu. Jadi kenapa ada di tempat lain? Karena memang jejak budaya Austronesia ini ada di 7 daerah. Sebenarnya salah satunya di Dompu, di Sumatera mungkin istilahnya sama, Lemang juga di Jawa, Lemang, dan di Dompu ini biasa disebut timbu. Jadi sebenarnya budaya ini sudah sejak zaman purba. Jadi zaman Neolitik 2500 tahun sebelum Masehi, budaya ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi tradisi dari masyarakat Dompu dan dipertahankan sampai sekarang sebagai makanan khas yang bisa dinikmati sehari-hari, dan juga untuk makanan khas yang biasa dimasak rame-rame secara bergotong royong di kampung-kampung pada saat perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Proses pembuatan timbu juga memiliki filosofi kebersamaan yang kuat, di mana pembuatan timbu tidak bisa dilakukan oleh satu orang melainkan dalam bentuk kebersamaan yang kuat. Nilai
yang bisa diambil dari pembuatan timbul ini mungkin nilai kebersamaan atau gambaran kegotong royongan dari masyarakat Dompu. Jadi pada saat zaman dulu ya, pada saat melakukan pekerjaan panen atau adat istiadat itu terdapat kegotong royongan dari masyarakat sendiri. Jadi tidak menggunakan upah seperti sekarang, tapi dihidangkan makanan timbul ini, itu dari segi hidangan. Tapi dari kebersamaan, jadi pada saat pembuatan timbul itu kan membutuhkan bahan bambu. Bambu itu dicari biasanya di hutan atau di kebun, itu kaum laki-laki yang mengambilnya. Nah, sementara yang untuk meracik bahan-bahan itu dilakukan oleh ibu-ibu seperti yang terlihat tadi, dilakukan oleh ibu-ibu secara rame-rame bergotong royong. Ada yang memarut kelapa, ada yang memeras santannya, ada yang memotong-motong daunnya, atau biasanya yang mengambil daun itu laki-laki, tapi yang memotong daun-daun yang akan digunakan untuk melapisi antara bambu dengan berasnya itu biasanya perempuan. Yang diambil itu daun muda, itu dilakukan oleh perempuan, ibu-ibu juga. Jadi ada nilai kebersamaan dari hanya membuat sebuah kuliner yang namanya timbul ini. Jadi ada kerjasama, ada kegotong royongannya untuk membentuk. Jadi sejak dulu, berarti dari sejak zaman purba sampai mungkin zaman sejarah klasik, apalagi setelah masuk akulturasi kebudayaan Islam. Jadi kebersamaan itu masih sampai sekarang, sampai yang terlihat saat ini masih tergambar kegotong royongan antara masyarakat untuk membuat sebuah kuliner yang bernama timbul. Hingga saat ini, budaya dan tradisi pembuatan dan mengkonsumsi timbul tetap dipertahankan oleh masyarakat Dompu. Timbul adalah salah satu jajanan yang memiliki nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Karena ini makanan sudah menjadi makanan khas, makanan yang diwariskan dari leluhurnya, dari generasi ke generasi, dan menjadi kebanggaan juga, menjadi kesukaan juga sebenarnya sih. Karena itu juga menghargai warisan leluhurnya, sebenarnya fungsinya itu. Dan pada saat pembuatannya sekarang, karena setiap ada perayaan dibuat rame-rame ya pada saat jadi ada kebahagiaan pada saat perayaan hari raya. Jadi ada kebahagiaan sendiri dari masyarakat itu untuk melakukannya secara bergotong royong, bersama-sama berbahagia membuat makanan khas yang kemudian dimakan bersama. Jadi ada semacam perekat dari hubungan persaudaraan, dari hubungan kebersamaan dengan membuat makanan khas yang digemari oleh masyarakat. Timbul diproduksi oleh UKM-UKM yang bertebaran di beberapa desa kelurahan Kabupaten Dompu yang selama ini telah berdiri dan menjadi penopang ekonomi keluarga para pembuat timbul di Dompu. Proses pembuatan timbul sendiri tidaklah terlalu sulit bagi masyarakat Dompu mendapatkan warisan pengetahuan pembuatan timbul ini secara lisan langsung dari orang tua yang secara turun-temurun. Karena ini termasuk bentuk folklore ya, semacam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari generasi ke generasi, jadi neneknya mengajarkan kepada ibunya cara membuat, ibunya mengajarkan kepada anaknya cara membuat. Jadi diwariskan seperti pada umumnya tradisi lisan ya. Jadi tradisi folklore itu bukan hanya berupa tradisi lisan nyanyian, tapi segala hal keterampilan atau teknologi yang diwariskan secara lisan. Jadi dari kakek, dari atau nenek ke ibunya, terus ke anaknya, dari generasi ke generasi secara lisan. Bentuk kebersamaan dalam pembuatan timbul ini bisa kita lihat dari bapak-bapak yang mencari dan menebang pohon bambu dan mempersiapkan daun pisang khusus, hingga kegiatan para ibu-ibu yang mempersiapkan beras, santan kelapa, hingga siap dibakar pada tempat pembakaran yang telah disiapkan oleh bapak-bapak.
biasanya dalam tradisi kita yang ibu-ibunya itu yang menyiapkan dari A sampai Z-nya menu racikannya itu. Nah, bapak-bapaknya atau kaum lelakinya itu mengambil bambu karena menggunakan bambu yang dipotong-potong sesuai satu buku bambu itu kan. Nah, bagiannya bapak-bapak itu yang menyarikan bambunya dan juga yang membakar, biasanya kaum laki-laki. Pemasaran Timbu di Dompu telah dilakukan sejak dahulu dengan cara dibawa langsung ke penjual-penjual jajanan atau makanan di pasar tradisional. Selain dengan cara itu, para penjual biasa datang langsung ke UKM-UKM yang tersebar di berbagai desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Dompu. Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah untuk semakin ini ada potensi makanan khas daerah, tapi kita harus ada upaya untuk melestarikan supaya makanan ini tetap digemari, tetap diwarisi sebagai warisan budaya leluhur yang berharga. Jadi peran serta dari pemerintah atau pemerintah daerah mungkin untuk dengan melakukan festival atau menyediakan fasilitas untuk pengrajin ya, pembuat dari makanan ini, atau menyediakan tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat lain sehingga makanan ini masih tetap digemari oleh masyarakat. Jadi ada kerjasama antara masyarakat yang melakukan kegiatan pewarisan budaya ini, dan juga ada kerjasama dari pemerintah untuk membantu ikut mensupport baik dengan fasilitas atau dengan tetap melakukan promosi bahwa makanan ini harus dipertahankan, harus diwarisi sebagai sebuah kekayaan leluhur yang perlu dihargai pelestariannya. Yang saya perhatikan yaitu alokasi, jadi penjual Timbu itu yang tersebar waktu itu tersebar di pasar itu dialokasikan di sebuah tempat, jadi orang akan mencari kuliner Timbu itu di satu tempat yang bisa dijangkau. Jadi di depan pasar, jadi pada saat penelitian pada saat riset dari Balai Ekologi itu sudah ada di depan pasar yang bisa gampang terjangkau oleh yang ingin membeli dan ingin mengikuti masalah Timbu. Jadi di tempat dilokasikan di satu tempat supaya mudah dijangkau oleh pembeli. Pengaruh perdagangan bangsa Melayu dan Jawa yang memperkenalkan makanan fermentasi berupa ragi sebagai bahan untuk pembuatan tape ketan mempengaruhi juga ke kuliner Timbu, sehingga Timbu bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan tape ketan. Pada zaman dulu, makanan Timbu ini berserta dengan, jadi makanan khas Dompu itu lebih banyak terbuat dari beras ketan. Jadi selain Timbu itu ada namanya ohapo'o pakambukala, jadi ketan yang dimasak dengan santan, di atasnya ditaburi dengan inti, kalau istilahnya itu kelapa yang diparut yang dimasak dengan gula, jadi ditaburi di atas kayak semacam topping di atas ohapo itu nasi ketan yang dimasak dengan santan itu di samping Timbu. Jadi yang khas pada zaman dulu, jadi makanan khas kuliner khas yang disajikan pada saat mengangkut padi dari sawah, dan juga kadang-kadang dibuat pada saat upacara pernikahan, perkawinan. Jadi ada istiadat, jadi perkawinan atau acara hitanan. Jadi itu makanan khas yang tidak boleh ketinggalan dalam ritual-ritual tradisional yang berkaitan dengan acara ritual keagamaan juga, yaitu hitanan dan pernikahan. Di samping yang untuk acara khusus mengangkut padi, jadi dimasaknya itu pada saat itu, disajikan pada saat itu dengan ohapo'o pakambukala tadi Timbunya. Jadi disajikan pada saat acara karena tidak menggunakan upah.
Jadi orang-orang yang datang bergotong royong untuk membantu mengangkut padi dari sawah untuk disimpan di tempat penyimpanan padi yang disebut jompa. Jadi disuguhin makanan khas kuliner yang berupa timbu ini yang menjadi makanan hidangan pada saat acara, dikerjakan, dan untuk oleh-oleh yang dibawa untuk keluarga bagi keluarga atau tetangga yang membantu pelaksanaan pekerjaan. Hari ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu bersama tim dari Balai Pemeliharaan Nilai Budaya BPNB Bali berkunjung ke lingkungan Salama Kelurahan